Sebuah cerita yang dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang sedang dalam perjalanan tamasya dengan kedua orang tuanya. Mereka terlihat bersukaria dan larut dalam kebahagiaan. Tujuan mereka adalah sebuah pondok di tengah hutan yang begitu teduh dan sangat nyaman. Pada suatu waktu di keesokan harinya, saat gadis itu menangkap beberapa belalang dan dikumpulkan di dalam toples untuk dipelajari, seorang pria berbadan besar dan tegap datang menghampiri. Tidak semenyeramkan kelihatannya, pria itu menyapa dengan sangat ramah dan lemah lembut, mengajari cara menangkap belalang yang benar, serta bermain tanya jawab, sampai akhirnya si gadis kecil mengajukan pertanyaan tentang tujuan si pria besar berada di hutan. Ya, si pria besar sama sekali tidak menahan diri. Dengan penuh kesedihan, dia menjelaskan bahwa akan melakukan sesuatu yang mengerikan, namun semua itu demi kebaikan. Tak lama berselang, 3 orang lainnya datang, yang mana si pria besar mengatakan bahwa itu adalah rekannya dalam melakukan suatu tugas. Si gadis kecil pun dititipkan pesan kepada orang tuanya untuk menerima pria besar dan teman-temannya, atau mereka akan melakukan segala cara untuk mendobrak masuk ke dalam pondok. Tentu saja hal itu membuat si gadis kecil takut sehingga segera berlari masuk ke dalam pondok melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Lalu, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya doakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik dan sehat-sehat saja, serta bahagia selamanya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Knock at the Cabin. Sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh salah satu sutradara favorit saya, M. Night Shyamalan, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya pernah dilihat tapi mungkin lupa nama. Baik, jangan kelamaan, segera siapkan kehangatan. Maksud saya yang menghangatkan, karena ceritanya akan kita lanjutkan. Ya, si gadis kecil bernama Wen dan kedua orang tua yang mengadopsinya, Andrew dan Eric, pada awalnya tidak percaya dan mengira Wen sedang bercanda. Tapi mendengar suara ketukan pintu, membuat Eric curiga dan mulai mengusir para tamu tak diundang secara baik-baik. Sayangnya, para tamu tetap bersikeras akan masuk dan seperti yang telah dikatakan sebelumnya, mereka akan melakukan segala cara jika memang terpaksa. Saat perbincangan berlanjut, si pria besar menegaskan bahwa mereka sedang dalam misi untuk menyelamatkan umat manusia. Sembari mendengar, Andrew mencoba mengintip melalui jendela. Alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui para tamu tak diundang membawa alat yang sudah dimodifikasi seperti senjata, yang mana mendorongnya untuk segera menghubungi polisi. Sangat disayangkan itu tidak berhasil karena diketahui bahwa para tamu telah memotong kabel telepon. Selain itu, ponsel pun tidak mendapatkan sinyal karena saat ini mereka berada di area yang tidak tercover. Akhirnya hanya satu cara yang bisa dilakukan, yaitu mengurung diri. Keluarga itu segera mengunci pintu, menutup semua jendela dan menahannya dengan benda-benda berat. Namun pada akhirnya para tamu berhasil masuk dan segera menangkap Wen, sehingga mau tidak mau Andrew pun terpaksa menyerah. Setelah suatu kilasan masa lalu di mana Andrew dan Eric menghadapi para orang tua, Eric yang dirawat oleh Sabrina terbangun dan mendapati diri terikat di kursi, sama halnya seperti Andrew. Sedangkan Wen duduk di lantai. Para tamu hanya diam, namun tidak dengan si pria besar yang sedang menyaksikan kartun di televisi, yang mana menurutnya mengandung makna yang dalam tentang empati dan toleransi. Mendengar penjelasan tersebut membuat Andrew marah karena mungkin saja para tamu itu adalah kelompok dari pembenci atau haters, sehingga telah mengatur semuanya untuk mencelakakan keluarganya. Namun pernyataan tersebut segera dibantah karena pada dasarnya mereka tidak pernah saling mengenal satu sama lain.
Kemudian para tamu pun berkumpul untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Sabrina yang merupakan seorang perawat profesional yang berasal dari selatan California. Sabrina menyukai Wen karena mengingatkannya akan saudara tiri di rumah. Selanjutnya adalah si berbadan besar yaitu Leonard. Dia adalah seorang guru atau pelatih suatu cabang olahraga di salah satu sekolah di Chicago. Selain itu dia memiliki pekerjaan sampingan sebagai bartender. Berlanjut ke tamu yang lain, seorang pria yang enggan untuk memperkenalkan diri karena merasa itu adalah tindakan yang tidak perlu. Namanya adalah Redmond, seorang yang berprofesi sebagai tukang gas di Massachusetts. Leonard memberikan teguran karena menurutnya dengan saling mengenal, mereka bisa mulai saling percaya. Selanjutnya, giliran terakhir adalah Adrian. Wanita itu mengaku sebagai juru masak. Sayangnya, sebelum menjelaskan lebih lanjut, Eric memotong dengan mengira bahwa para tamu adalah kelompok kultus yang ingin merekrut keluarganya. Dan jika memang benar demikian, seharusnya ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Karena sudah tidak ada waktu, Leonard pun segera mengambil alih, menjelaskan tentang misi mereka yang ternyata adalah mencegah kiamat. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa nasib umat manusia ada di tangan keluarga itu. Untuk menyelamatkan dunia, Andrew, Eric, dan Wen harus bersedia mengorbankan salah satu anggota keluarga. Dan jika tidak menyetujuinya, maka keluarga itu akan menyaksikan bagaimana umat manusia biasa, keluarga itu akan menjadi manusia-manusia terakhir yang tersisa dan berjalan di atas dunia yang hancur. Hal itu muncul dalam penglihatan mereka, termasuk bencana-bencana mengerikan seperti tsunami dahsyat, wabah, runtuhnya langit, kegelapan abadi, dan setelah itu jari-jari Tuhan akan turun untuk membakar bumi. Suatu cerita yang sangat fantastis, namun sulit diterima, dan tentu saja Andrew tidak mempercayai hal itu, serta menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarganya yang akan dikorbankan. Selain itu, Eric bertanya-tanya mengapa keluarganya yang harus dikorbankan. Leonard hanya mengabaikan dan kemudian menjelaskan sembari menangis bahwa setiap kali keluarga itu menolak, maka satu bencana akan terjadi. Segera dia meminta Adrian untuk menempatkan Wen di pangkuan Andrew agar bisa menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Ya, pemandangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah eksekusi Redmond. This isn't real. Setelah kilasan kenangan tentang bagaimana pertama kali Andrew dan Eric mengadopsi Wen, Leonard, Sabrina, dan Adrian mulai memindahkan jasad Redmond dan membersihkan ruangan. Kemudian Leonard mengganti channel ke siaran berita dan meminta semuanya untuk menyaksikan, ya, semua sesuai dengan yang ada di dalam visi. Gempa berkekuatan 8 skala Richter terjadi di dekat pantai, sehingga gelombang tsunami muncul dan menyapu area tersebut. Kini terbukti sudah apa yang sejak tadi dijelaskan Leonard. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Eric yang berada di depan cermin dirawat oleh Sabrina. Wanita itu menjelaskan bahwa awalnya dia tidak percaya dengan penglihatan tersebut, bahkan dia sebenarnya tidak percaya dengan Tuhan dan akhir dunia. Namun semakin lama, penglihatan itu semakin jelas dan mungkin saja Eric akan segera merasakan hal yang sama. Namun Eric menolak karena dirinya selalu bersama dan berpihak kepada keluarga apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, di ruang tamu, Andrew menjelaskan tentang suatu kecurigaan bahwa Leonard telah mengatur semua peristiwa tragis agar terlihat nyata, seperti merekam dan mengedit acara berita. Sementara itu, atas perintah orang tuanya, Wen mencoba melarikan diri melalui ruangan bawah tanah. Leonard yang menyadari hal itu segera mencari dan berhasil menangkapnya. Pria itu menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan pondok. Sementara Leonard menenangkan Wen yang ketakutan, Andrew mengatakan bahwa keluarganya telah menjadi target orang-orang yang penuh kebencian. Salah satunya adalah Redmond. Ya, dijelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, Andrew pernah diserang oleh seorang pria ketika sedang berada di bar. Dan orang itu adalah Redmond yang bernama asli O'Bannon. Untuk membuktikan, Andrew meminta Leonard memeriksa dompet Redmond. Pada momen ini, muncul keraguan di hati Sabrina dan Adrian karena sebelumnya Redmond yang memberitahukan lokasi pondok
pondok. Ini membuat Andrew semakin yakin dan mengancam akan menuntut kelompok itu sembari menunjukkan kartu nama, memberitahukan profesinya sebagai pengacara HAM. Leonard merespon dengan menunjukkan foto bersama murid-murid yang menjadi inspirasi baginya untuk menjalankan misi demi menghindari akhir dunia. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kelompok itu bersatu karena memiliki penglihatan yang sama tentang hari kiamat, bukan karena saling mengenal. Tanpa terasa, waktu sudah semakin sore dan masih belum ada keputusan. Leonard pun kemudian mengatur posisi kursi Andrew dan Eric agar saling berhadapan, berharap keduanya bisa berdiskusi untuk mengambil keputusan di esok hari. Keesokannya, selagi Wen menyantap sarapan lezat yang dimasak Adrian, Andrew dan Eric membicarakan rencana untuk melarikan diri ke mobil di mana dia telah menyimpan senjata. Andrew kemudian mencoba kembali untuk berbicara dengan kelompok Leonard tentang penglihatan yang menghancurkan hidup mereka. Hal itu membuat Leonard lengah sehingga tidak menyadari bahwa Wen secara diam-diam memberikan pisau kepada Eric untuk memotong tali. Kelompok Leonard kemudian berkumpul kembali dan siap mendengar keputusan keluarga Andrew. Karena keputusannya masih tetap tidak, maka Adrian melangkah maju, menyatakan bahwa kini adalah gilirannya. Eric mencoba melarang, mengatakan semuanya akan baik-baik saja, namun Adrian bersikeras karena melihat putranya, Charlie, yang tewas terbakar dalam pelukan. Ya, semua benar-benar terjadi, namun keluarga Andrew tetap tidak mengubah keputusan sehingga eksekusi pun harus dilakukan. You don't have to do this. You guys are delusional. Setelah memindahkan mayat Adrian, Leonard memperlihatkan bencana kedua yang akan segera terjadi. Sama seperti sebelumnya, pria itu membuktikan dan meminta semuanya menyaksikan berita di televisi. Tak lama kemudian, diberitakan tentang wabah yang melanda, menewaskan ratusan ribu orang, yang mana hampir semuanya adalah anak-anak dan remaja. Karena tak mampu lagi menahan, Eric mengaku bahwa dirinya melihat sosok misterius yang terpantul di cermin sesaat sebelum Redmond dieksekusi. Andrew tetap tidak bisa menerimanya dan malah meyakinkan bahwa Eric sedang berhalusinasi, kemungkinan efek dari gegar otak. Selain itu, Andrew juga mengklaim bahwa acara berita di televisi sudah diprogram sebelumnya, sehingga Leonard dan Sabrina bisa langsung menampilkannya ketika membutuhkan pembuktian. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa Leonard selalu memeriksa jam tangannya, yaitu untuk mencocokkan waktu. Tiba-tiba saja Wen berteriak menuntut agar Leonard mengembalikan siaran kartun favorit. Hal itu membuat Leonard lengah, sehingga Eric segera memotong tali lalu melakukan perlawanan. Sementara Andrew yang ikatan tangannya agak longgar juga telah berhasil melepaskan diri dan secara diam-diam menuju ke mobil untuk mengambil pistol. Setelah Sabrina melarikan diri, segera Andrew kembali ke pondok mengancam Leonard yang berusaha menangkap Eric. Leonard mencoba menenangkan, mengaku bahwa dirinya sama sekali tak bermaksud untuk menyakiti, apalagi membunuh, karena itu akan merusak misi mereka. Dan dia juga mengatakan bahwa sudah saatnya melakukan pengorbanan kedua. Di saat yang sama, Sabrina kembali berusaha menerjang sehingga Andrew terpaksa melepaskan tembakan. Ya, lagi-lagi Leonard menanyakan keputusan Andrew dan Eric, tetapi jawaban mereka masih tetap sama untuk tidak mengorbankan keluarga. Akhirnya Leonard pun mengakhiri hidup Sabrina dengan alatnya. Saat Leonard menutupi jasad Sabrina, Andrew memeriksa jasad Redmond dan menemukan KTP-nya. Benar saja, nama asli Redmond adalah O'Bannon, Rory O'Bannon, pria yang menyerang Andrew di bar beberapa tahun yang lalu. Andrew pun kemudian memerintahkan Leonard masuk kamar mandi dan menguncinya di sana. Tak lama berselang, terdengar suara kaca yang pecah.
Setelah berhasil merebut senjata, Leonard tidak melakukan apapun selain meminta agar televisi segera dinyalakan untuk mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Ternyata kecelakaan misterius menimpa pesawat-pesawat penumpang hanya dalam beberapa jam. Ada sekitar 700 pesawat yang jatuh tanpa laporan dan tanpa komunikasi. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Eric teringat kembali dengan penjelasan Leonard tentang bencana ketiga, yaitu runtuhnya langit seperti pecahan kaca. Untuk lebih meyakinkan bahwa semua itu ada dalam penglihatan, Leonard mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan penyiar berita sehingga membuat suasana menjadi semakin mencekam. How the fuck did you know what she was gonna say? Andrew masih bersikeras tidak percaya karena menganggap Leonard telah merekam acara tersebut dan menghafal dialognya. Sedangkan Eric mulai merasakan sesuatu yang nyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Leonard. Ya, pria berbadan besar itu meminta semua untuk menuju ke teras belakang. Mengetahui akan apa yang dilakukan Leonard, Eric segera menyuruh Wen pergi ke rumah pohon untuk mendengar musik demi menyelamatkan gadis itu dari hal mengerikan lainnya. Untuk terakhir kalinya, Leonard memohon dengan sangat kepada Andrew dan Eric untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan berkorban demi keselamatan dunia. Namun sayangnya jawaban tetap sama sehingga kali ini hanya dalam hitungan detik, langit segera dipenuhi awan hitam dan petir. Eric kembali membahas sosok misterius bercahaya yang dilihatnya dan berpikir bahwa Leonard dan 3 orang lainnya adalah The Four Horsemen atau 4 penunggang kuda yang mewakili kemanusiaan. Eric menduga bahwa ini berhubungan dengan ketulusan mereka saat mengadopsi dan menerima Wen dengan segala kekurangan. Akhirnya, selagi membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, Eric memutuskan untuk berkorban. Setelah meratapi kehilangan, sembari menangis, Andrew bergegas ke rumah pohon untuk menjemput Wen. Sementara itu, petir yang menyambar pondok menyebabkan kebakaran. Mereka pun kemudian melanjutkan berjalan di antara pohon sampai akhirnya menemukan truk yang merupakan milik kelompok Leonard. Setelah beberapa jam berkendara, Andrew dan Wen singgah di rest area, bergabung dengan warga setempat, menyaksikan berita yang melegakan. Air laut mulai surut, pesawat-pesawat mendarat dengan selamat, serta tidak ada lagi korban jiwa akibat virus mematikan. Hal ini membuktikan bahwa pengorbanan Eric telah menyelamatkan dunia dan seluruh umat manusia. Kemudian Andrew dan Wen pun kembali ke mobil, menemukan semua ID card milik Leonard dan teman-teman, bahkan ada selembar foto milik Adrian yang mana membuktikan bahwa 4 orang itu sama sekali tidak berbohong. Secara kebetulan, radio memutar lagu favorit yang sering mereka dengarkan ketika Eric masih hidup. Film pun ditutup dengan menampilkan Andrew dan Wen memulai perjalanan pulang, sebuah perjalanan baru untuk memulai kehidupan baru tanpa Eric. Dan tamat. Ya, meskipun orang-orang melakukan hal yang penuh cinta, hal-hal buruk mungkin saja bisa terjadi. Film ini memiliki alur cerita yang tampaknya sederhana, tetapi di dalamnya terdapat banyak kejutan yang membingungkan. Buat yang belum tahu, sekedar informasi, film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, rilis di tahun 2018, karya Paul G. Tremblay. Keempat tamu tak diundang bahkan tidak mengetahui mengapa mereka harus mendatangi pondok dan menyekap keluarga Andrew dan Eric. Mereka hanya mengikuti penglihatan untuk datang ke pondok dan siapapun yang menghuni pondok itu akan menjadi bagian dari pengorbanan. Leonard sendiri berpendapat bahwa mungkin saja ini ada hubungannya dengan ketulusan dan kasih sayang yang luar biasa. Bahkan jika dihadapkan dengan keburukan dan segala rintangan di dunia, Andrew dan Eric tetap menjunjung tinggi hal-hal tersebut. Ini menjelaskan bahwa bagaimana ketulusan dan kasih sayang yang begitu kuat dapat menjadi cahaya harapan di tengah semua kebencian, kehancuran, dan kekerasan yang manusia ciptakan. Jadi ini semacam ujian terhadap keluarga Andrew dan Eric yang mana akan membuktikan kepada Tuhan bahwa masih ada ketulusan dan kasih sayang di hati manusia, sehingga mungkin manusia masih layak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Konsep ini mirip dengan film berjudul Legion tahun 2010.
Leonard dan para rekan sangat yakin bahwa semua bencana yang terjadi adalah nyata, tetapi tidak dengan Andrew yang menganggap semua kejadian-kejadian bencana di televisi telah diatur sedemikian rupa. Jadi sebenarnya Leonard mengakui bahwa akhir dunia sudah di depan mata sebelum dia dan teman-teman mendapatkan penglihatan. Ini dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi lebih awal sebagai tanda, seperti virus X9 yang telah membunuh banyak orang dan gempa bumi yang membawa kehancuran. Kemungkinan Leonard dan rekan telah mengikuti pola tersebut sehingga membuat diri sendiri yakin serta memprediksi sesuatu yang sangat besar akan terjadi dalam waktu dekat. Dan itulah saat dimana mereka sepakat untuk bertindak. Meskipun memang di akhir film terlihat jelas bahwa bencana-bencana yang terjadi benar-benar nyata dan pengorbanan Eric membuktikan semua yang dikatakan kelompok Leonard adalah benar. Tapi semuanya bisa saja adalah suatu kebetulan. Karena sama seperti film-film Shyamalan pada umumnya yang ingin membuat penonton bertanya-tanya tentang apakah semua yang terjadi nyata atau tidak, jawabannya ya tergantung persepsi masing-masing penonton. Karena bukti-bukti yang diberikan cukup samar sehingga sulit untuk menentukan. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan, mengapa Eric yang berkorban? Mengapa bukan Andrew? Saya pikir ini karena Eric melihat Andrew sebagai orang yang tidak hanya sederhana, tapi juga berjuang untuk hak orang lain. Dibuktikan dengan profesi Andrew yang merupakan pengacara HAM. Keteguhan hati juga akan sangat membantu Andrew untuk menjalani hidup. Lalu sifat protektifnya akan sangat berguna saat membesarkan Wen, serta keraguan yang terlihat di hampir sepanjang film akan selalu mendorong Andrew untuk mencari jawaban atas setiap hal yang tidak jelas. Andrew adalah orang yang lebih dibutuhkan untuk Wen dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan yang terpenting adalah semangat hidup, memungkinkan Andrew tetap berjuang meskipun merasa kehilangan. Alasan-alasan inilah yang membuat Eric yakin dan memutuskan untuk berkorban. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Eric bahwa kelompok Leonard mewakili The Four Horsemen of Apocalypse. Leonard mewakili guidance atau pembimbing atau pemandu. Sabrina mewakili healing atau penyembuhan. Adrian mewakili nurture atau perawatan atau pembinaan. Dan Redmond mewakili malice atau kebencian. Mereka semua mendapatkan penglihatan yang sama tentang akhir dunia. Kemungkinan mereka dipilih untuk menghentikan kiamat karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu atas apa yang mereka lihat daripada mengabaikannya. Jika dilihat dari latar belakang, keempatnya berprofesi di perusahaan penyedia jasa atau layanan masyarakat. Jadi mungkin saja mereka berpikir ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan mereka tanpa ada batasan. Mungkin Redmond yang paling mudah dijelaskan, karena apa yang dia lakukan adalah suatu penebusan atas kekerasan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Contoh lainnya adalah Sabrina, yang merupakan seorang perawat tapi hanya bisa menyelamatkan satu nyawa dalam satu waktu. Menyelamatkan seluruh dunia sekaligus tentu adalah sesuatu yang sangat besar baginya. Ini berbeda dengan 4 penunggang kuda di dalam kitab, namun tetap saja merupakan tokoh penting. 4 penunggang kuda bisa siapa saja, dan saya pikir mungkin juga semua manusia telah mendapatkan firasat atau penglihatan tentang akhir dunia. Namun hanya Leonard, Sabrina, Adrian, dan Redmond yang benar-benar yakin serta mau bertindak. Pada akhirnya, apa yang ditekankan dalam film ini adalah ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana. Selain itu, Knock at the Cabin juga mungkin memiliki makna yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan, serta pertanyaan tentang apa yang nyata. Film ini menekankan betapa kuatnya pengaruh emosional dan psikologis tentang pengambilan keputusan. Dalam novelnya sendiri, endingnya jauh lebih gelap. Andrew dan Eric sama-sama selamat, dan yang menjadi korban adalah Wen. Dia tidak dikorbankan, tapi tidak sengaja tertembak ketika sedang berebut senjata. Sedangkan yang mengorbankan diri adalah Leonard, karena percaya bahwa itu adalah pilihan terakhir yang bisa dia ambil. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar berhasil menghentikan kiamat atau tidak. Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya, @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!